Halo, kali ini kita akan smudge painting lagi. Kita akan membuat gambar foto menjadi seperti lukisan dengan menggabungkan dua buah foto yang kece-kece. Teknik ini biasanya dinamakan dengan smudge painting dan kita akan belajar sambil berkreasi ya. Karena semakin kita banyak berkreasi, saya kira kita akan semakin mahir untuk melakukan teknik ini, teknik smudge painting. Kali ini kita akan membuat smudge painting dengan model yang kece badai. Modelnya adalah Mbak Raisa sama Bang Hamis Daud. Ini udah saya download, saya pilih dengan ukuran-ukuran yang lumayan lah ya. Ukurannya gede, di atas 500 ke atas. Karena kalau misalkan di bawah 500 di 500 ke bawah itu udah kecil, biasanya hasilnya nggak akan maksimal. Bisa sih, cuma nggak akan maksimal. Nah, di sini banyakkan saya milih, nah kayak ini 300 kali 444 ini kecil. Jadi kalau misalkan kita zoom, ini pecah banget gambarnya, jadi nggak bagus. Jadi walaupun ini posenya udah oke, gayanya udah oke, tapi sayangnya nggak ada yang gede untuk foto ini. Lalu kalau misalkan di atas 500 ke atas itu udah oke lah ya. Akhirnya saya pilih beberapa foto yang kayaknya oke kita jadikan model. Yaitu foto yang ini sama foto yang ini. Seperti biasa kita masukkan ke projectnya dengan memilihnya, lalu kita klik drag, masukkan ke project di Photoshop. Nah, hingga masuk ke projectnya seperti ini. Ini kan nggak terlalu pecah ya kayak tadi. Jadi sebenarnya kalau misalkan pecah-pecah dikit-dikit mah nggak masalah. Kalau misalkan pecahnya banyak, itu yang baru jadi masalah. Karena nanti hasilnya ya nggak maksimal. Bisa, cuma nggak maksimal. Langsung ke tahap awal, kita akan retouch dulu foto dari siapa dulu ya? Mbak Raisa dulu ya kayaknya. Mbak Raisa yang pertama, seperti biasa, walaupun ukurannya kecil, kita akan membesarkan size dari fotonya ini. Kita besarkan dengan klik image, lalu image size, dan saya senang membuat size-nya menjadi 300 pixel. Paling nggak lebih gede gitu lah ya. Lalu di sampelnya pilih yang Bicubic Sharper Reduction. Jadi membuat yang pecah-pecahnya itu menjadi lebih soft gitu ya. Jadi lebih soft. Oke, lebih gede. Lalu ketik Ctrl 0 untuk membuat zoom ke seluruh area fotonya. Lalu kita pilih image, adjustment, shadow, dan highlight. Shadow highlight ini gunanya adalah untuk membuat fotonya itu menjadi lebih terang gitu ya. Tadi kan di posisi awal kita lihat bahwa si foto Mbak Raisa ini gelap ya. Nih lihat, beda kan? Ini gelap. Kalau udah pakai shadow highlight, udah lumayan terang lah. Lihat nih bagian-bagian yang sebelah kiri ini nih. Bagian-bagian yang cerahnya jadi lumayan ke up, dan bagian yang gelapnya jadi nggak gelap-gelap amat gitu ya. Oke, udah di shadow highlight kita oke. Nah, biasanya setelah di shadow highlight, di bagian kontrasnya itu sedikit nggak seimbang biasanya. Nah, cara untuk menyeimbangkan gambar ini biasanya saya menggunakan level, image, adjustment, level. Nah, untuk kali ini saya mengambil toolnya dengan cara ini. Nanti untuk Bang Hamisnya saya biasanya biar cepat saya menggunakan shortcut. Namun shortcut karena shortcut yang saya pakai itu udah dimodifikasi, jadi takutnya teman-teman nanti kebingungan kok shortcut ini larinya ke tool yang ini gitu ya. Kok beda sama yang saya pakai? Karena emang saya sudah memodifikasi shortcut dari Photoshopnya menjadi
shortcut yang sesuai dan cocok buat saya biar lebih cepat ngeditnya. Nantilah saya bagikan shortcut yang saya pakai, siapa tahu cocok dengan teman-teman juga ya. Oke, lanjut. Adjustment level. Nah, kita lihat sini. Oh, ini cukup cukup seimbang ya. Biasanya kalau nggak seimbang itu ada bagian yang kosong di kiri kanannya. Nah, kalau misalkan ada bagian yang kosong, kita biasanya geser. Atau untuk menambahkan cahaya kita bisa tambahkan seperti ini. Kontrasnya kita turunkan dikit. Shoot. Oke. Sampai tahap ini udah lumayan oke lah ya. Lalu kita tambahkan Smart Sharpen. Adanya di posisi ini, filter, sharpen, Smart Sharpen. Ini bagian yang paling oke nih. Bagian yang paling oke. Karena di sini gambarnya menjadi lebih sangat-sangat tajam. No, lihat tuh. Tuh, tajam banget. Ini tanpa Smart Sharpen. Ini dengan Smart Sharpen. Jadi tajam banget. Kita tambahin aja dulu. Dikit, geser yang bagian ini nih. Tambahin dikit. Oke. Dikit. Kalau ada yang bilang, bang itu kulitnya menjadi banyak noise-nya, nggak apa-apa. Itu kan bagian smooth painting biar melembutkan si kulit-kulitnya. Jadi tugas kita itu justru untuk menebalkan bagian-bagian yang lainnya gitu. Kalau misalkan bagian-bagian kulit abaikan aja dulu. Misalkan nggak rapi banyak noise. Oke. Kita lihat ya. Nih udah tebal, oke ya. By the way nih matanya jangan kemana-mana dulu nih. Matanya kesini aja dulu. Fokus ke sini nih ya. Habis ini ya kita potong-potong deh. Kita seleksi dengan menggunakan pen tool. Pen tool itu ada di sini nih. Nih gambar ini nih. Gambar pulpen. Tapi pulpen zaman dulu gitu ya. Pulpen tinta. Nah udah diklik ya seperti biasa. Kita pilih dengan pen. Tuh. Nggak perlu terlalu akurat milihnya. Karena kadang-kadang kalau misalkan terlalu akurat kita jadi terbebani dan lama banget di bagian ini nih. Jadi kita jangan lama di satu tahapan. Kita lanjut maju aja, nanti di tahapan kemudian kita sempurnakan gitu ya. Jadi jangan berhenti di satu tahap, berhenti karena terlalu capek karena di satu tahap. Bahkan satu tahap itu belum nyampe setengah perjalanan udah berhenti, kan gak bagus. Jadi di proses smooth painting itu kita tetap harus menjaga mood kita biar tetap asik, biar tetap enjoy untuk ngelakuin proses smooth painting. Ini udah beres nih. Kalau udah beres proses seleksinya, kita pencet Ctrl Enter. Nah, sehingga ada seleksi seperti ini. Lalu kita klik layer, new layer via copy. Nanti Ctrl J biasanya saya pakai. Untuk Bang Hamis nanti kita pakai shortcut ya biar lebih cepet ya. Ctrl J. Nih lihat nih udah kepilih, nggak ada bolong-bolong belakang. Nah, nanti bagian rambutnya yang keluar rambutnya kita kita tambahkan dengan mixer brush. Oke, kita pindahin dulu ke sini si toolnya. Ntar kita ngegambar tanpa perintah lagi. Habis gini kita drag si hasil seleksi tadi ke project smooth. Nah, ini saya udah nyiapin project smoothnya dengan ukuran, karena platform yang saya pakai YouTube tentu saja saya menggunakan ukuran high definition 1080p. Kalau misalkan teman-teman mau pakai untuk platform printing cetak ya sesuaikan aja. Apakah mau pakai ukuran A3, A4 dan lain sebagainya. Bebas kok, bebas. Gak ada aturan untuk ukuran kertas, sesuai kebutuhan aja. Oke. Nah, Mbak Raisa udah beres kita smooth painting. Kita smooth painting. Smoothnya ini belum sampai ke tahap smooth painting. Ini baru tahap modifikasi awal ya. Ini Mbak Raisa udah di bagian tahap ini, modifikasi awal. Kita lanjut ke Bang Hamis. Kalau Bang Hamis kita bikin lebih cepat.
Ini ukuran gedenya tetap masuk ke tool ini, batch size. Seperti biasa 300. Ini ya oke di sini. Oke. Control 0. Control H, shadow and highlight. No, jadi lebih kelihatan di bagian rambutnya. Terus Ctrl L untuk melihat seimbang enggaknya. Nah, kelihatan kan kalau misalkan nggak seimbang itu yang bagian kiri nih, seimbang terlalu jauh. Nah, akhirnya kita masuk ke dalam, geser dikit. Ini juga nggak seimbang juga, kita geser ke sebelah kiri. Nah, biar oke kan? Habis ini kita masuk ke Smart Sharpen. Biasanya saya pakai Ctrl K untuk Smart Sharpen. By the way, ini udah dimodifikasi ya, shortcutnya mungkin berbeda. Nah, ini terlalu tajam juga nih. Masalahnya kan gini. Jadi gini, ini keterlaluan berlebihan ini. Kita turunin dikit. Nah, takaran-takaran berlebihan atau enggaknya ini ya sesuai insting kita, sesuai kebutuhan kita aja lah ya. Kalau misalkan kita segini cukup, ya udah, cukup aja. Segini nggak cukup, ya tambahin aja. Oke. Lanjut abis ini memilih. Seleksi. Pencet pen tool biar lebih terukur lah ya. Sebenarnya di beberapa video saya tentang tutorial Photoshop saya sudah membahas mengenai cara seleksi dengan berbagai teknik. Nah, ada yang teknik dengan seleksi otomatis, ada yang seleksi dengan manual tapi lebih cepat. Cuma kok saya senangnya dengan cara seperti ini ya. Ini diserahkan ke teman-teman sendiri gitu ya. Kalau misalkan teman-teman senang memilih dengan cara seperti ini ya pilih aja dengan cara itu gitu ya. Jangan maksain dengan cara yang aneh-aneh, malah ntar jadi nggak mood, malah ntar jadi nggak selesai si si editan yang sedang diedit. Jadi intinya kembali lagi kalau misalkan kita lagi ngeproses smudge painting atau apapun di Photoshop, karena emang prosesnya itu nggak cepet, ya harus enjoy. Kalau nggak enjoy di tengah perjalanan, biasanya kita berhenti dan frustasi nggak selesai-selesai. Makanya saya kira kalau saya lebih seneng selesaikan aja dulu lah, sempurnanya nanti belakangan. Jadi jangan dulu sempurna malah nggak selesai. Habis diseleksi dengan pen tool, Ctrl Enter lagi, lalu create new layer from copy. Kalau biasanya saya langsung Ctrl J, bolongkan, drag ke project smudge painting. Oke, nah di sini kita geser ukurannya mau segimana, Mbak Raisanya mau di mana, Bang Hamisnya mau di belakang apa mau di depan, monggo kita atur-atur gimana bagusnya. Bang Hamis kayaknya mending di belakang ya. Ladies first, ladies di depan. Oh, ada yang kepotong bagian rambutnya ya. Kok kayak bagusan di belakang ya? Lagi nemplok gitu ya. Bentar, ini. Ya biasanya emang untuk bagian-bagian ini nih yang lumayan makan waktu, bukan makan nasi, makan waktu. Bang Hamis kepalanya kepotongnya kebanyakan. Kita turunin dikit. Segini kali. Iya. Ini dikit turunin. Up. Nah, segini. Oke. Kalau ukuran di sini, ukuran kepalanya kayaknya udah cukup lumayan pas lah ya. Salah satunya nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga kayaknya. Oke lah ya. Ya paling nggak kalau misalkan ada yang terlalu kecil berarti jaraknya kita ibaratkan asumsikan jauh aja gitu ya. Jadi it's okay kalau masalah seperti ini. Kita pilih dua-duanya, kalau sudah oke kita fokus ke Bang Hamisnya biar nggak terlalu banyak kepotong di bagian kepala atasnya. Nah segini gitu. Naikin dikit. Geser dikit. Oke.
Oke, segini kayaknya cukup ya. Oke nggak? Oke. Di sini warnanya beda karena emang di tempatnya beda, tempat fotonya juga beda, lokasinya beda. Nah, tugas kita kemudian adalah menyeimbangkan antara gambar Mbak Raisa sama Bang Hamis biar colornya, tone warnanya itu sedikit sama lah ya. Kita bisa sebenarnya bisa dengan cara manual dengan misalkan color balance, image, adjustment, color balance. Mana ya? Ini di Mbak Raisanya kita tambahin warna agak kekuningan. Mbak Raisanya terlalu pale, terlalu terlalu pucat. Kita tambahin sedikit warna kuning. Nah, lumayan mendekati lah ya. Tapi jangan terlalu berlebihan juga karena kayak orang yang kena penyakit kuning juga kalau misalkan too much di kuningnya. Oke, lanjut ke sini, ke si abangnya ini kita turunin dikit lah, jangan terlalu berlebihan juga. Kuningnya turunin dikit, khusus terlalu merah. Nah, segini cukup lah. Lalu kita seleksi satu persatu dengan rectangle itu yang ini nih. Ya, lihat nih mouse-nya yang ini. Lalu kita create layer, new layer via copy. Yang aslinya kita hapus. Juga untuk si mbaknya ini kita seleksi juga biar pas sama ukuran framenya. Lalu kita create new layer from copy dan hapus masternya. Habis ini kita akan ngambil backgroundnya, ngambil background warna. Kenapa background warna diambil di depan? Karena untuk menyesuaikan warna color dari objek yang kita pilih dengan background. Jadi jangan sampai ketika kita menggabungkan dua objek jadi kayak ngambang gitu. Jadi harus sama tone-nya antara tone background sama tone objek. Begitu maksudnya. Nah, di sini saya udah milih beberapa background. Ada beberapa background yang biasa dipakai. Kita akan aplikasikan ke objek ini. Ini aja nih. Bebas milih, kita mau milih yang mana. Nah, kita udah milih gini. Kita nih harus disesuaikan juga nih. Biasanya warna-warna yang lebih cerah kayak merah, kuning itu kenanya ke perempuan. Kalau misalkan warna yang biru, gelap, dan hijau atau yang lebih ke gelap-gelap itu bagian laki-laki. Makanya ini yang warna sebelah kanan kita balik sehingga dia ada di belakang si Mbak Raisa ini. Caranya dengan edit, transform, file, flip horizontal. Kikuk. Nah, kayak gini kan. Udah pas kan ya? Udah lumayan pas. Biasanya warna ungu, pink, merahnya merah muda gitu biasanya untuk wanita gitu ya. Lanjut ke ini si backgroundnya kita ganti nama layernya dengan BG biar kita jadi panduan aja nanti kalau di match color. Projectnya namanya smudge. Lalu kita klik objek yang mau kita match color dengan background. Lalu klik image, adjustment, match color. Nah, ini untuk apa? Menyamakan ton warna antara background dengan ton warna subjek. Cuma ada dua bagian yang harus kita sesuaikan di sini. Lalu penyesuaian takarannya nanti ke fade nanti. Kita lihat aja prosesnya ya. Source pilih yang projectnya namanya apa namanya apa nih. Misalkan projectnya namanya smudge. Pilih yang ini. Lalu BG tadi kita pilih.
Yang layer ini kita pilih yang warna referensinya apa nih? Warna referensinya kita ambil yang BG tadi, background. Nah, kalau misalkan secara utuh match colornya ini akan mereplace semua warnanya menjadi seperti ini, nggak bagus juga. Biasanya saya ngambil di bagian fade ini, kita geser ke sebelah kanan, kita sesuaikan takarannya nih di sini. Kalau saya sih sebenarnya biasanya ngambil antara 70-80. Kalau 70 segini, kalau 80 segini. Silahkan teman-teman pilih aja. Kayaknya 80 juga udah oke lah ya, udah cukup. Kita klik oke, kalau udah cocok, udah sesuai. Lanjut ke si mbaknya. Si mbaknya klik layernya, klik image, adjustment, match color, lalu klik projectnya apa, smudge, lalu klik layer backgroundnya apa, nama layernya tadi BG. Tuh warnanya jadi gini, gak bagus. Geser ke kanan, mau 70, mau 80, monggo dipilih. Saya biasanya ngambil yang 80. Nah, kan oke ya. Udah, dua objek ini udah disesuaikan, di match dengan color warna background. Ya paling enggak tone warnanya sama lah ya, nggak terlalu jauh, jadi kayaknya ngambang-ngambang gitu. Ini harus diperhatikan kadang-kadang kalau untuk Photoshopper yang pemula atau smudge painter yang asal templok aja ke background, jadi gambarnya saya kira kalau menurut saya nih ya, jadi nggak bagus gitu. Nah, langkah berikutnya kita akan memodifikasi bagian-bagian rambut, bagian-bagian yang semestinya nggak terlalu rapi-rapi amat. Nah, kayak rambut kalau rapi-rapi gini kayaknya nggak oke ya. Justru kelihatan fake banget, kelihatan nggak asli banget, kelihatan palsu banget. Nah, usahakan teman-teman kalau misalkan mau memotong gini, ya jangan terlihat terlalu palsu dengan cara kita manual aja dengan kalau saya menggunakan mixer brush tool. Nah, mixer brush tool itu seperti ini nih. Dan saya memilih brush yang khusus untuk rambut. Saya udah menerangkan di beberapa video tentang brush yang saya bagikan. Jadi teman-teman jangan nanyain lagi, Bang, kok brushnya beda dengan saya? Ya, itu belum belum ngedownload brush yang saya bagikan ya. Coba deh buka-buka video saya sebelumnya, saya udah ngebagiin brush cuma-cuma gratis. Maharnya cuma subscribe sama nonton aja ya. Itu doang. Oke, kita langsung nambahin bagian-bagian rambut-rambut yang keluar-keluar. Kita tambahin, nah kayak gini nih. Jadi maksudnya biar rambutnya itu nggak kayak kartun, nggak plek timplek apa namanya. Nah jadi uh, kayak rambut kusut, tapi jangan kusut-kusut amat juga. Tapi jangan takut, nanti di bagian touch akhir ini juga akan diblurkan, tetap akan diblurkan juga, tapi paling enggak di bagian sini kita nggak terlalu fake banget gitu ya, nggak terlalu ini. Karena kan pada kenyataannya rambut itu kadang-kadang ada yang keluar-keluar juga dari dari bagian yang rapihnya gitu ya. Apalagi kalau misalkan angin gede gitu ya kan. Kalau misalkan si yang punya rambut pakai jelly atau penguat rambut, apa namanya ya kalau zaman sekarang namanya, ya hair dryer apa ya, tahu sih kayak gitu. Yang jelas kalau misalkan yang pakai gitu ya mungkin masuk akal, tapi kalau di sini saya sarankan kita bikin aja tambahan-tambahan rambut ke luar-luar dikit-dikit aja biar nggak terlalu rapi-rapi amat. Kadang-kadang kalau terlalu rapi-rapi juga nggak oke ya, kecuali untuk kalau misalkan kita kerja kantoran ya harus rapi. Kalau kerja nggak kantoran nggak apa-apa, nggak rapi-rapi juga. Curhat. Nah, ini kan udah
Kita tambahin dikit buat si Mbak Raisanya, kita keluarin rambutnya dikit. Aduh. Nah, ini jangan salah nih, kalau misalkan mau ngerubah itu harus diseleksi layernya dulu. Ini kalau kayak gini nih, kita mau ngerubah rambut si Mbak Raisa, tetapi kita lagi posisinya lagi milih di di Bang Hamis, ya nggak kena tuh, yang nggak kena. Kita harus klik dulu di Mbak Raisanya, lalu kita tambahin. Set. Nih kayak apa ya? Nah, kayak ada angin. Wis, bentar dikit berlebihan. Nah, kita tambahin di sini juga. Oke. Di tahap ini modifikasi awalnya udah cukup lah ya, udah selesai. Kita sekarang akan masuk ke proses smudge paintingnya dengan menggunakan tool smudge, dan ini tool yang paling mengasihkan, dan kita akan lanjut ke tool yang paling mengasihkan dan proses yang paling mengasihkan dengan mengklik di sini nih. Ini toolnya, smudge tool. Smudge tool. Kita pilih brushnya, brush yang khusus smudge tool. Jangan nanyain lagi di mana brushnya. Saya udah bagiin. Buka-buka aja video saya. Nanti brushnya seperti ini bentuknya. Nih kayak ini nih. Jadi nggak bulat sempurna, tetapi ada agak dikit ada tekstur-tekstur yang enak nanti kalau misalkan kita kuaskan di objek yang kita akan smudge. Lanjut ke proses smudge-nya ya. Kita nikmati prosesnya. Proses smudge painting di sini sebagai catatan saya menggunakan pen tablet. Jadi lebih enak. Jadi apa namanya? Saya sebenarnya udah nerangin bahwa walaupun dengan menggunakan mouse juga sebenarnya bisa, cuma ya enaknya dengan menggunakan pen tablet. Kalau misalkan belum ada pen tablet, ya pakai mouse aja dulu untuk latihan. Cuma sebenarnya banyak merek-merek pen tablet yang harganya nggak terlalu mahal. Coba deh teman-teman searching pen tablet namanya Huion 420. Ini kalau dulu saya beli harganya di bawah 500.000. Pen tablet ini bagus, dan pen tablet ini yang saya pakai. Jadi pen tabletnya bukan pen tablet yang mahal. Jadi sebenarnya gini, mahal enggaknya pen tablet tergantung ke kitanya juga. Kalau kita misalkan punya modal mah, pen tablet yang mahal juga jabanin aja. Kalau misalkan nggak ada ya pakai yang ada dulu. Kita sambil belajar lah hitung-hitung. Lupa kelewat, tapi nggak apa-apa karena kita belum terlalu jauh. Jadi si subjek-subjeknya ini harus kita kunci lock transparency layernya. Apa lock transparency layer? Lock transparency layer adalah kita akan mengunci bagian transparan. Yang transparannya itu nggak akan kena ke proses modifikasi. Itu ada nanti di teman-teman lihat ya di video tutorial Photoshop, saya sudah menerangkan mengenai lock transparency layer dan kegunaannya seperti apa, dan ini sangat powerful sekali. Nah, untuk proses smudge painting kali ini kita seleksi si dua objek ini, si Bang Hamis sama Mbak Raisanya. Kita seleksi lalu klik ini nih, lock transparency layer. Nah, kalau misalkan kita lock kayak gini nih, kalau misalkan si Bang Hamis ini kita lock, kita demo dikit. Kalau misalkan kita smudge ke pinggir, ini nggak akan keluar dari bentuk si Bang Hamisnya. Kalau misalkan locknya kita buka dengan cara mengklik di sini atau mengklik di sini juga, atau klik di misalkan di op-nya di sini atau mau op-nya di sini sama aja. Ini nggak dikunci,
Kalau nggak dikunci bentuknya akan seperti ini kalau misalkan kita geser ke pinggir. Nah, jadi dia keluar garis lah istilahnya, keluar dari objek, keluar dari bentuknya. Maka di sini bahwa lock transparency layer ini penting sekali ketika kita berproses dengan smudge painting. Oke ya, kita kunci. Dan kita konsentrasi dulu ke proses smudge paintingnya sambil kita dengerin suara gemericik air. Patut dicatat bahwa proses smudge painting itu juga nggak asal gosok juga, nggak asal bikin si kulit menjadi lebih smooth. Karena kadang-kadang kalau terlalu smooth juga, kalau misalkan buat foto-foto yang seperti ini, kayaknya menjadi terlalu terlalu kelihatan banget buatannya. Malah tadinya kita mau bikin bagus, malah jadi nampak menakutkan karena tidak natural. Jadi kita harus bisa menakar mana yang mesti kita lembutkan, mana yang biarkan aja apa adanya gitu ya. Nah, untuk bagian mata, bagian alis sebenarnya ada brush khusus yang bisa ditempel ke alis subjek yang kita smudge. Tetapi konteksnya kali ini kita pakai alis aslinya aja dan mata aslinya aja. Kalau biasanya smudge painter biasanya mengambil bagian mata yang tengah yang hitamnya itu diganti dengan mata buatan. Makanya kadang-kadang bagian matanya itu lebih bagus gitu ya, lebih kayak soft lens. Ya itu tergantung gimana senangnya kita aja. Kadang-kadang juga tergantung permintaan juga. Kalau saya sih biasanya senang dinaturalkan aja padanya, biar nggak terlalu fake gitu ya. Smudge painting ini mengasihkan, jadi kadang-kadang saking konsentrasinya kita males ngomong dan males ngapa-ngapain. Jadi kita pengennya gosok-gosok aja. Nih, gosok, 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 gosok. Asik. Gosok-gosok asik. Jadi boleh deh kalau misalkan teman-teman mau nyebutnya ini gosok-gosok asik. Bagi yang emang seneng bikin gambar-gambar seperti ini, kadang-kadang ada yang gak sabaran pengennya langsung jadi, tinggal klik, jadi bisa aja. Ada format-format khusus yang gak perlu melalui proses atau tahapan-tahapan dengan melakukan gosok-gosok kayak gini yang bikin waktu makin melar lama. Jadi klik, jadi cuma sayangnya ya nggak asik aja. Kalau saya sih senang berproses sambil kita ngelihat perkembangan dari prosesnya, hasilnya seperti apa, jadi kerasa puasnya karena hasil dari perjuangan kegosok-gosok kayak gini nih.
Nah, gosok-gosok juga nggak, jangan asal gosok juga, ntar gimana lagi. Jadi harus ngikutin harus ngikutin alur dari objeknya. Si objeknya ini alurnya kemana, ikutin ke sana. Kalau misalkan nabrak-nabrak alur, nanti bentuknya ya ada yang berubah biasanya. Jadi itu. Ada komen di salah satu video saya yang tentang smudge painting. Komennya bagus sebenarnya, tapi geli juga sih saya. Jadi gini, bilangnya bahwa wah, smudge painting ini cuma kelihatannya aja gampang. Ternyata ketika dipraktekkan susah katanya. Iya sih, iya. Apapun sebenarnya kalau misalkan baru-baru belajar atau nggak tahu teknik, nggak tahu alatnya, nggak tahu tekniknya, nggak tahu, baru cuma lihat 1-2 video yang saya bagikan di YouTube lalu udah menjudge, bahkan belum mencobanya beberapa kali, ya susah. Begitupun saya dulu waktu pertama kali nyoba smudge painting. Bedanya saya nggak komen di video orang ya, saya komennya di dalam hati aja bahwa susah banget smudge painting, kelihatannya aja kayak yang gampang. Tapi setelah dicoba terus, kita bikin terus, kita berkarya sambil berkreasi lah ya, belajar sambil berkarya gitu ya. Apalagi di musim pandemi gini, kita bikin kegiatan-kegiatan positif lah ya, sambil ngisi waktu daripada mumet mikirin pandemi yang nggak tahu nih solusinya gimana, akhirnya di mana gitu ya. Mudah-mudahan kita semua dikasih kesehatan gitu ya. Nah, harus hati-hati juga di bagian gigi, biasanya kredit kayak gini nih. Tapi nggak apa-apa. Kadang-kadang kalau misalkan kita putihkan, jadi nggak natural juga. Karena kadang-kadang lebih natural dengan ada dikit-dikit warna kuning atau warna-warna lain gitu ya. Asal jangan kuning-kuning amat gitu ya, kayak nggak pernah gosok gigi aja. Nah, ini emang proses smudge painting ini proses yang harus dinikmati. Kalau misalkan nggak sabaran ya nggak usah nyoba teknik smudge painting aja, soalnya nggak bakalan frustasi, lama banget gitu ya. Nah, kita lihat dari jarak jauh. Nah, bedanya seperti ini. Ini udah lumayan sedikit ada perubahan. Kulitnya udah lumayan mulus, tinggal lehernya doang. Yuk, kita rapihkan bagian lehernya yuk. Lehernya belum rapih, yuk kita rapihkan lehernya yuk. Nah, yang dimaksud tadi saya harus ngikuti alur kalau misalkan nge-smudge itu kayak gini nih. Ini kan alurnya ke sebelah sini nih, kayak bentuk U itu. Ya ikuti seperti itu. Jangan nabrak-nabrak, bentuknya seperti ini kita malah ke atas. Itu nanti bentuknya ya aneh. Jadi kita harus ngikuti alur biar aman selamat. Ngikuti yang pinter-pinter aja biar kita sehat selamat.
Oke ya. Bang, emang smudge painting itu cuma gosok-gosok doang? Kagak. Gosok-gosok harus sambil main rasa juga. Jangan asal gosok. Kalau asal ngegosok nggak pakai rasa ya nggak asik. Perasaan dong kalau ngegosok. Nih, udah bagian leher, bagian baju. Ini touch terakhir untuk Babang Hamis ya. Touch terakhirnya bagian baju. Nah, bagian baju sebenarnya karena kalau misalkan baju itu nggak terlalu ngiriin identitas, jadi maksudnya kalau misalkan bajunya kita rubah juga, wajah Babang Hamis nggak bakalan berubah gitu ya. Nah di sini dengan berbagai pertimbangan boleh teman-teman berkreasi di bagian baju ini. Apakah bajunya mau dibikin batik kek? Atau mau dibikin seperti ini lagi? Boleh. Asalkan kalau misalkan teman-teman dapat project smudge painting, terus si kliennya nggak mau digimana-gimanain ya jangan ngasal, maksudnya ya ikuti aja permintaan konsumennya, ikuti permintaan kliennya seperti apa gitu bro ya. Nah, kalau misalkan smudge painting mengikuti alur, bentuknya oke nih kayak gini. Kita zoom jauh, lihat nih, oke kan? Kulitnya udah mulus, bentuknya masih kejaga. Lanjut ke rambut ya. Rambutnya gimana nih? Ikuti alur, ikuti alur, ikuti alur. Sini nih. Jadi bagian rambut juga kita geser-geser seperti ini, cuma ikuti nih arah rambutnya itu kemana. Jangan arah rambut ke barat, dia ngegeser ke selatan atau ke utara. Ya paling enggak kalau misalkan arah rambutnya ke barat ya ke timur, sebaliknya. Itu masih satu jalur gitu ya. Cuma kalau misalkan bolak-balik ya nggak bagus juga sih. Tuh kan. Oke, kalau misalkan kita ikuti alur, enak. Nggak nabrak-nabrak, nggak terlalu banyak usaha keras. Ini kalau kita zoom jauh, hasilnya seperti ini untuk babang babang Hamis. Udah lumayan mulus, ya. Sekarang kita akan lanjut ke mbaknya, Mbak Raisa. Prosesnya seperti tadi, persis seperti tadi juga ya.
Duh, di belakang ada tukang bakso tahu lagi. Lanjutin aja ya editnya sambil dengerin ketukan gendang dari si abang bakso tahu. Kali aja ada yang mau beli. Yang mau beli boleh dipaketin, yang mau beli boleh pesen di rumahnya masing-masing. Nah, kita tambahin volume dengan highlight kayak gini nih. Kan lebih oke ya. Jadi nampak lebih kayak ada cahaya gitu ya. Pantulan cahaya, reflection. Nah, ini udah di smooth, hilang lagi bagian yang putih-putih di atas bibir, biasanya suka ada putih-putih gitu kan. Lalu kalau si cewek itu kan biasanya pakai lip gloss. Nah, efek reflection dari lip glossnya kita boost. Jadi pengen bakso tahu nih. Ntar habis ini kita beli bakso tahu. Kalau saya bakso tahu pakai nasi, aneh banget ya. Ya biar kenyang aja. Kalau di daerah saya bakso tahu dengan harga 5.000 itu udah banyak. Kalau di teman-teman bakso tahu berapa proporsinya? Kalau di daerah saya masih kisaran 5.000-an. 5.000 kenyang, pakai nasi lagi. Tuh lihat tuh udah pakai pencahayaan kan, jadi muncul gini kan. Oke ya. Ini bawahnya sengaja ditutupin sama Babang Hamis biar nggak kelihatan sesuatu. Nah nih, bagian ini nih yang kita gelapkan, bagian rambut kita gelapkan dengan memencet sebaliknya dari dodge yaitu burn. Nah ini nih tandanya. Burn itu bagian alis kita tambahin, mata tambahin hitamnya, hidung, bibir, rambut. Bagian rambut nih semuanya. Kita tambahin hitamnya, hitungnya biar lebih hitam, lebih hidung, lebih hitam. Nah loh, hitam. Nah loh, sekarang hitamnya makin hitam. Babang Hamis sama juga rambutnya kita tambahin hitamnya. Nah, siap bang. Oke, bagian mata tambahin biar rada-rada tebal. Soalnya kan kalau laki-laki alisnya tebal bagus kan katanya, gitu ya. Oke, di tahap ini proses smudge painting dan lain-lain udah selesai. Tinggal bagian pinggir nih yang suka kelewatan nih. Bagian ngeblurin sudut-sudut gini nih. Ini kan sudutnya tebal tegas gini nih. Ini kelihatan banget hasil potongan. Ini biasanya kelewat sih sama orang-orang yang ngepotong-potong gini. Apa coba? Ngeblurkan. Jadi dibikin blur. Jadi dibikin samar biar jangan sampai kelihatan kayak hasil potongan banget gitu ya. Caranya ya tinggal klik blur tuh, ini nih di atas smudge tuh ada namanya blur tuh. Kita gosok-gosok. Namun lock transparency layernya kan tadi dikunci. Si lock transparency layer kita buka semua dan kita bikin blur. Ntar ini blurnya 100% enggak. Oke. Kita bikin blur semua nih. Nih pinggir-pinggirnya kita blurkan. Jadi nggak kelihatan kayak habis potongan ya. Yang habis kayak potongan itu ya tegas-tegas kayak gini nih. Jadi kita blurkan biar sedikit kelihatan ngeblend sama background.
Terus juga kalau ada bagian-bagian yang nggak rapi, jadi lumayan ketolong deh dengan blur pinggir ini. Nah ini sedikit rahasia kadang-kadang kalau misalkan yang ngegunain program Photoshop terus ngegabungin objek dengan background, kadang-kadang nggak pakai blur-blur gini nih. Jadi si objek sama backgroundnya itu kayak misah aja. Nah tugas kita nih untuk sedikit mengusahakan agar si objek yang kita potong dengan backgroundnya itu nggak kelihatan terpisah gitu loh bro. Kita harus bikin kayak nyatu aja, kayak natural aja gitu. Jadi belum selesai lah istilahnya kalau misalkan udah beberapa touch dan ini touch terakhirnya, touch terakhir lah ya. Nah ini bagian-bagian pinggir yang harsh, yang keras, yang terlalu kontras, kita bikin menjadi sedikit blur, sedikit banyak blur, biar ngeblend dengan background. Oke, dengan background biar ngeblend. Jadi yang ngeblend itu bukan cuma kopi susu aja, gambar juga harus dibikin blend. Apalagi gambarnya yang udah diiris-iris, dipotong-potong. Habis ini kita bikin apa? Foreground. Foreground itu background, lalu kita duplikat. Caranya di layer, duplikat layer. Kita simpan di depan dua objek ini. Bentar, ini posisinya apa nih? Oh, overlay. Bentar, ini dinormalkan dulu. Salah. Ini normal, jangan overlay. Kalau overlay itu jadi warnanya itu menjadi nggak bagus. Jadi apa? Bukan nggak bagus, jadi ngeblend gitu, ngeblend sama belakang, jadi nggak disarankan untuk di posisi overlay. Nah ini kita akan membuat foreground dengan cara mengklik di yang hasil duplikat tadi, lalu klik channel, klik salah satu channelnya, mau green, red, blue, salah satu aja, lalu klik di bagian bawah ini, dan klik mask. Nah habis ini kita klik brush, dan posisi warnanya itu di warna hitam untuk menghapus, dan warna putih itu untuk memunculkan. Nah putih ini untuk memunculkan nih kayak gini. Jadi bagian-bagian yang harsh, yang bagian-bagian yang munculnya terlalu keras, kita tutup dengan foreground seperti ini. Abis ini udah lumayan kelihatan, udah lumayan oke. Abis ini nih bagian-bagian belakang kita tambahin new layer satu lagi dengan blending overlay untuk membuat highlight kayak apa ya? Kayak backlight dengan warna putih. Kita bikin warna putih ya. Bentar. Kena ya. Nah. Tuh. Jadi kita kasih backlight, jadi seolah-olah ada cahaya dari belakang sehingga si objeknya itu menjadi pop up, jadi muncul. Jadi bukan kepisah dari belakang tapi ke blow up, jadi menjadi lebih muncul. Gitu. Itu rahasianya. Kadang-kadang efek backlight belakang ini nggak terlalu diperhitungkan sehingga objeknya kelelep sama background biasanya gitu. Nah sampai tahap ini udah 80%, kita udah lumayan selesai. Kita kalau misalkan mau nambahin lagi satu efek, biasanya saya nambahin efek lightnya silakan aja teman-teman pilih mau pakai light sparkle atau light apa. Ini banyak di Google, teman-teman tinggal download aja. Dan light ini bebas ditempatkan di mana saja sesuai
Nah, kita simpan misalkan yang light ini, kita simpan layernya di antara Babang Hamis sama Mbak Raisa. Ini namanya apa ya? Sparkle light kalau nggak salah apa ya. Cari aja di Google, banyak kok kayak gini. Bisa custom dimodifikasi di Photoshop, cuma lama. Karena banyak PNG instan untuk light seperti ini. Jadi teman-teman tinggal tempel, udah dapat pencahayaan kayak gini nih. Oke kan? Lebih praktis kayak gitu. Backgroundnya kita simpan di bawah. Lalu pencahayaan. Bentar. Kita kunci backgroundnya. Kita tambahin pencahayaan. Nah, kayak cahaya gini nih. Ini menjadi menambahkan si objek itu menjadi lebih kuat ya, kalau pendapat saya. Jadi si objeknya itu lebih ngeblend, lebih enak, nah kayak gini nih. Jadi lebih menyatu aja dengan ambience gitu ya. Nah, lalu ini yang bagian belakang kita tambahin ke sini. Kita juga kasih light di belakang Babang Hamis, pencahayaan. Oke. Nah, efeknya udah oke. Lalu kita tambahin ini opsional ya. Kalau misalkan teman-teman mau nambahin efek salju atau efek dramatis salju boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Ini dust namanya. Dust itu apa ya? Debu ya. Kita tambahin efek M-dust. Teman-teman bisa searching juga di Google, banyak kok dust yang bisa kita tambahkan sebagai overlay, sebagai tambahan di depan gambar yang kita edit gitu ya. Maksudnya seperti ini nih, ini M-dust. Nah, lalu kita kasih mask. Cara mengasih masknya saya udah ngebahas di beberapa video saya, nggak usah diterangin di sini lagi soalnya panjang banget gitu ya. Nah, setelah kita kasih dust ini, kita pilih overlay blending screen. Screen itu untuk biar aslinya kan gini nih, hitam gini nih. Jadi dust itu hitam belakang. Nah, hitamnya itu dihilangkan dengan cara blending screen. Nah, lalu kita pilih di masknya. Lalu kita bagian-bagian yang semestinya nggak kena debunya kita bersihin. Kayak bagian inti ya, bagian itu yang bagian mata sebelah sini, bibir. Kalau bagian-bagian pinggir nggak apa-apa kena debu juga gitu ya. Nah, kayak ini bagian ini jangan sampai kehilangan, jadi kayak yang ketutup banget gitu ya. Tapi jangan dihilangkan semua bagian juga gitu ya. Nah, silakan takarannya teman-teman atur-atur sendiri. Sampai tahap ini semua proses sudah selesai. Lalu kita akan sedikit menebalkan lagi di bagian subjeknya. Si Babang Hamisnya kita tambahkan efek curves. Kita atur-atur biar lebih nonjol aja, biar lebih nendang aja. Setelah dikasih efek screen tadi jadi lebih pudar gitu ya. Nah, ditambahin dengan kontras dan lain sebagainya dengan curves, termasuk Mbak Raisa ini. Oke. Nah, sip. Semua proses udah selesai. Kita lihat detailnya. Detailnya seperti ini, kawan-kawan, teman-teman, sobat-sobat semua. Smudge painting dengan teknik yang modifikasi yang kalau menurut saya ini sederhana gitu ya. Ada yang lebih advance, kita bisa menambahkan dengan efek oil paint dan lain sebagainya. Namun untuk kali ini kita selesaikan sampai tahap ini dan kita akan ngebandingin aslinya seperti apa dan hasil akhirnya.
bagi teman-teman, ayo kita nyoba ini biar makin ahli, dan ini bisa jadi duit juga kalau nggak salah ya. Di Instagram saya pernah lihat layanan-layanan smudge painting kayak gini. Ini bisa jadi ladang lahan untuk kita berkarya dan berkreasi dan ngasilin uang. Oke, selamat beraktivitas, salam semangat.